kerja nih bang. Gokil. Winterset apa? Winter. Oh iya, gue kepanasan nih. Pakai kepanasan. Kedinginan. Ini mic-nya nggak benar. Oke, kita opening bentar. Halo Budak Korporat, kenalin gue Lorenzo dan teman gue Sidki. Kita adalah pekerja kantoran 9 to 5, Monday to Friday. Pressure day to day. Mantap. Gokil. Lu emang ke pressure Ki? Sometimes gue merasa terpressure ya. Dengan adanya banyak kerjaan pastilah nggak mungkin nggak gitu ya. Lu nggak ke pressure bekerja gitu ya. Tapi sebenarnya iya sih. Maksudnya kalau lu kerja nggak ada pressure juga kerja lu mungkin perlu dipertanyakan ya, kayak berkembang nggak lu hidup lu? Iya kan makanya. Iya. Yuk, jadi pressure tuh normal. Cuman semua tuh ada normalnya kan. Iya. Ada berlebihannya juga. Benar. Terus dengan di pressure gitu lu bakal lebih berkembang sih harusnya. Fun fact-nya adalah kalau kalian perhatikan di beberapa company dia tuh ada kriteria, kalau buka lowongan ya ada kriterianya. Iya benar. Able to work under pressure ya. Iya kan. Jadi semua orang pasti stres sih. Dan di podcast sebelah gue lupa podcast apa, teman gue nge-share bahwa otak kita tuh kayak otot. Otot itu kan kalau lu anak gym, gue bukan anak gym, Sidki apalagi. Iya dong, kelihatan dari badannya. Bener. Sun akan nge-gym. Kalau jadi. Iya. Ya, Jadi. Amin. Mahal bang, 3 juta bang. Hah? 3 juta kan? 3 juta kan 20 tahun. Enggak. Sampai bangkrut ya. Apa? Kalau otot kan cara bikinnya tuh dihancurin dulu dengan cara lu angkat beban. Ketika dia udah hancur, lu masukin nutrisi, istirahat dan lain-lain, terbentuklah otot lagi, akhirnya besar. Sama otak juga gitu, lu harus working under pressure supaya dilatih untuk bisa kapasitasnya semakin besar ya, tapi kayak kemampuan lu untuk berpikir secara cepat. Benar kayak gitu-gitu. Terus mungkin mental lu juga tuh semua kan dilatih dengan working under pressure. Bener. Kayak gitu. Tapi capek gak sih? Bukan. Tadi kan udah tanya. Maksudnya setelah capek nih apa yang mau lakuin? Apa yang lu pikirin gitu? Iya berusaha menyelesaikan lah. Pasti misalnya lu ke pressure sama satu project gitu ya. Satu project ini deadline-nya tight gitu. Iya pasti setelah itu kita bakalan ngerasa lega. Ya kalau lu tanya apa yang lakukan ya secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berarti lu tipe orang yang suka ya udah makin cepat kelar makin enak gitu. Iya. Gue tipe orang yang malas lagi. Karena gue kadang kalau gue tunda, gue makin ke pressure tuh. Bener. Oh, tapi lu waktu kuliah tuh bukan tipe orang yang suka kerja SKS tau nggak? Sistem kebut semalam tau nggak? Gue sistem kebut semalam. Cuman kalau gue ada waktu luang berlebih, ya gue juga harus lu cicil. Iya produktif lah gitu. Minimal misal ada, gue dulu kuliahnya broadcast ya. Kerjaan ada tugas misalnya bikin film ya, minimal gue udah kebentuk kerangka ceritanya gimana di otak gitu loh. Oh, jadi ada modal. Iya. Jadi ketika lo eksekusi lo at least nggak mulai dari nol kan? Benar. Gue tuh tipe orang yang suka menunda. Jadi ketika gue ada punya kerjaan terus kayak oke, kita deadline-nya minggu depan misalnya gitu, 7 hari kan berarti. Gue kerja mungkin di hari ke-5. Jadi kayak bukan Senin, hari pertama sampai ke-4 tuh gue nyantai dulu main game, ngapain gitu. Iya, sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Kalau misalkan lu tetap yang kita bilang tadi able to meet deadline sebelum-sebelumnya ya, sebelum episode ini. Enggak sih. Karena ada apa nih? Ntar dulu nih, nggak sehat. Hah? Nggak masalah atau apa selama ini lu masalah nih? Sebenarnya nggak masalah karena pada akhirnya ya lu tetap menyesuaikan deadline kan? Menyesuaikan deadline, tapi kayak lo tau nggak sih? Misalnya dibilang oke, deadline kita tanggal ini tanggal berapa ya? Anggap ini tanggal 17. Oke, deadline tanggal 18. Cuman harusnya kan ekspektasi orang tuh 18 pagi atau 18 siang udah kelar. Gue enggak, 18 malam. Tau gak maksud gue? Jadi ketika dia cuma bilang tanggal, asumsi gue di pikiran gue tuh langsung oke, 18 sampai jam 23 ya. Kok 18 sih? Ya 00 sampai 23.59 gitu kan. Iya, itu maksud gue pokoknya sampai hari itu beneran ganti. Itu deadline-nya di situ gitu. Padahal sebenarnya ekspektasi orang enggak gitu. Terus ini yang gak boleh dicontoh nih. Jangan sih, gue bilang jangan sih. Terus kayak ini juga nih kalau ada perusahaan yang kayak gini tolong langsung aja. Tidak Pak, saya sudah menemukan cara, saya sudah yang penting lu udah mengetahui kelemahan lu ya. Iya benar, dari situ saya bisa mensupport kelemahan saya lebih lebih dalam lagi, enggak lah. Terus karena gue merasa bahwa sebenarnya perasaan ketika lu dikejar deadline itu bikin lu semakin somehow lebih adrenalin. Iya kan, setuju kan? Ketika lu dikejar-kejar deadline, tapi goblok sih menurut gua. Iya, lu lagi goblokin diri lu sendiri sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi gua ngerti kelemahan gua apa kan, tinggal cari nih kekuatannya apa nih. Iya. Karena
banyak momen di mana gue tuh akhirnya menyesal. Kerjanya nggak sesuai yang gue harapkan. Sering kan kayak gitu. Iya, ketika lu mendekati deadline, lu jadi nggak bisa explore sepenuhnya. Benar, setuju. Dan ada beberapa kasus di mana kerjaan gue tuh ternyata tidak seperti apa yang gue bayangkan di awal. Kalau Siki tadi udah punya kerangka berpikir kan, gue udah mikir nih, oke, kan gue misalnya ngedit foto gitu, gue ngedit fotonya kayak gini. Ternyata ketika gue lakukan tidak semudah apa yang gue bayangkan, sehingga waktunya butuh lebih banyak daripada seharusnya. Nah, itu jadi nggak boleh dicontoh ya. Pasti enggak. Maksudnya goblok. paling benar punya Siki karena ketika lu punya banyak waktu sebenarnya membuat kita juga punya banyak ruang untuk berkembang. Siki sering ketika dia cerita bahwa ini gue ternyata punya kerjaan kayak gini, dia punya waktu untuk ngulik. Nah kok bisa? Karena ya lu punya spare waktu yang panjang kan, lu nggak mepet-mepet deadline kan. Bahkan kadang gue mepet deadline aja gue masih suka, ini menurut mungkin nih idealisme guanya aja ya. Kadang gue mikir kayaknya ini akan lebih baik jika gue tambahkan ini, walaupun misalnya ngabisin waktu gitu ya. Yeah. Kadang gue tuh bisa nyempetin itu gitu, karena gue pengen yang gue buat sesuai sama ekspektasi gue gitu. Atau at least ekspektasi kantor, misalnya ekspektasi kantornya di 7, kalau bisa gue up sampai 8 atau 9 7,1. Ya bare minimum plus dikit lah ya. Iya. Kalau standar nilai lu di sekolah adalah 70, dia 71 gitu kan. Iya gitu. Minimal gue nggak mepet-mepet banget guys gitu. Bangga sedikit padahal gak guna juga. Gak paham deh. Iya karena gue mikir gitu. Karena ya itu balik lagi ke idealis ya. Karena gue pengen bikin sesuatu tuh sesuai sama apa yang gue bayangkan. Gue bikin A, kalau bisa jadi A plus B, A plus C, ya udah coba gue bikin selama waktunya masih panjang gitu. Cuman kalau waktunya sudah sedikit, gue dituntut untuk bikin gitu. Nah baru tuh pressure-nya bertambah tuh 2 kali lipat kan. Iya benar. Nah itu justru itu yang bikin gue juga ngerasa kadang ngerasa jadi jauh lebih cemas. Anxiety ya kalau anak sekarang bilangnya ya. Anxiety itu dia. Tapi menurut gue keren karena nggak banyak orang yang kayak lu Ki. Banyak orang yang gue temuin ya, gue nggak bilang semua orang, tapi yang gue temuin tuh mau kasih bare minimum aja karena ya udah gue disuruh ini ya gue lakuin ini gitu kan. Dan apalagi kalau kayak gue yang selalu mepet deadline, ya gue nggak punya ruang dong untuk ngasih lebih gitu kan. Keren banget kalau lu punya kepikiran bahwa gue mau ngerjain ini, berarti lu passionate banget dong di bidang lu ini. Iya emang. Iya. Bahkan gue kayak misal sebelum gue ngantor gitu ya, dulu tuh lu berdoa dulu. Iya benar, berdoa itu harus guys. Sebelum gue ngantor di tempat ini gitu, gue kan freelance juga kan. Ketika gue freelance, bahkan gue tanya setelah itu, misal nih udah oke aja gitu, gimana mas, happy nggak kliennya? Kadang gue masih suka kayak gitu karena gue pengen orang tuh gue pakai dia aja terus gitu karena dia taruhlah gue nggak sejago itu gitu ya, tapi dia care sama pekerjaannya. Benar gitu. Dan kayaknya banyak perusahaan yang cari orang kayak gitu, orang yang kalau di perusahaan mungkin bilangnya rasa memiliki ya, memiliki terhadap perusahaan. Jadi dia mau kasih lebih, bukan cuma apa yang disuruh, tapi lebih daripada itu gitu loh. Harusnya nilai lu kemarin bagus Ki. Review ya, oke lah. Oke. Review gue kemarin lumayan oke lah, walaupun lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Sama gue juga loh. Poin gue tuh menurut gue signifikan turunnya. Gue juga heran kenapa. Tapi memang mungkin standar kantornya jadi lebih tinggi mungkin ya. Oh enggak juga Ki, standar kantornya sama. Orang-orangnya yang review gue juga kurang lebih sama. Ada paling satu orang doang yang beda gitu kan. Tapi menurut gue yang kemarin jadi sebuah poin mereka tuh benar karena gue udah kerja di kantor ini 3 tahun. Gue merasa di titik jenuh, ya kan? Ketika lu kerja di bidang yang sama dan kerjaan lu kurang lebih sama selama 3 tahun dan cenderung repetisi tiap hari, lu pasti akan merasa jenuh, ya nggak? Iya. Saat ini gue lagi merasa jenuh lah. Makanya gue kadang nonton bokep. Tolong, jangan ngomong. Makanya gue kadang sekarang lagi explore juga buat referensi gitu loh. Kadang akhirnya gue pengen request lah gitu, at least gue request sesuatu gitu, satu konten lah. Gue pengen bikin kayak gini gitu. Supaya
Lu di supaya challenge. bukan di challenge, supaya gue pekerjaannya secara pekerjaan gue nggak terlalu membosankan. At least dari 10 project gue misalnya, dari 10 Jangan diketuk bang, bunyi nanti. Oke, sorry. Dari 10 editan gue gitu, output gue, ya at least ada satu yang emang Lu banget. iya, yang emang kreasi banget lah, butuh apa ya, bukan sesuatu yang terus-terusan berulang gitu. Jadi ya gue nggak apa-apa, gue kayak gitu, gue senang-senang aja. Seharusnya value lu di perusahaan lebih gede sih, karena menurut gue keren banget dengan lu cara ngomong kayak gitu, berarti lu beneran serius kerja gitu. Kalau gue kan lebih ke ya udah gue cari duit aja gitu kan. Kalau lu beneran mau create something gitu, bukan yang cuman ya udah dari today gue gini, ya udah gue lakuin kayak gini gitu. Ya karena gue kadang gue bisa happy kalau lu kerjanya bagus. iya ketika output gue bagus. Setuju sih, setuju. Lu Bangga kan? iya, lu juga bangga kan, maksud gue ketika lu foto lu dapetin sama sesuai sama apa yang ada di pikiran lu, pasti lu gila gue keren juga ya gitu, lu pasti ngerasa gitu kan. Bener, pasti sih. Dan ketika gue bikin gue kumpulin portofolio gue tuh baru sadar bahwa ternyata ada beberapa foto yang dulu gue kira bagus, sekarang biasa aja. Tapi foto yang dulu gue kira biasa aja, sekarang bagus. Gue baru sadar setelah sekarang gue cek lagi kayak gitu. Tapi kalau sharing dari gue ya, gue udah kerja 3 tahun di bidang ini, bidang kreatif ini sebagai fotografer tuh awalnya menjadi hobi ya kan. Gue dulu anak manajemen, gue lulus jadi purchasing 3 tahun, habis itu akhirnya gue jadi fotografer kayak dream job. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya passion. Dulu nggak ada passion tuh, gue istilahnya nggak ada. Sekarang dulu tuh apa ya istilahnya? Ya udah sesuatu yang lu pengen lakuin aja. Lu pengen bidang apa kayak gitu kan. Dulu kerja aja ya gitu. Kerja aja sih. Gue kenalnya gitu ya kan. Sekarang dibilang passion, ya mungkin memang benar gitu kan. Tapi ketika gue jalanin passion itu di titik dimana gue udah merasa jenuh karena ya gitu-gitu aja. Gue nggak bisa berekspresi sebagaimana apa yang gue mau. Karena bukan menyalahkan siapapun, tapi memang kan kalau kita kerja sama sebuah company ya kita harus ikutin peraturan mereka yang mungkin nggak bisa sekreatif itu karena mereka punya limitasi tertentu kan. Kayak contoh ya, misalnya salah satu tuh perusahaan rokok, lu nggak boleh ngiklanin rokoknya kan, lu harus do something else gitu kan, yang nggak menggambarkan rokok, lucu banget, tapi mereka bisa kayak gitu kan, dan itu limitasinya kayak gitu. Itu cuma ngomongin soal limitasi gitu. Jadi gue merasa kayak jenuh dan capek karena nggak bisa melakukan apa yang gue mau. Explore lebih jauh. Dan ketika gue mau explore lebih jauh, gue merasa gue takut, lebih ketakut. Takut tambah dewasa. Waduh. Lagu siapa itu? Nadine. Oh Nadine, bener. Suka banget gue. Kalau didengerin seneng. Takutnya tuh adalah karena gue udah lama bekerja dengan semua ini, rutinitas ini, ketika gue challenge something new, gue takut gagal. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Gue takut gagal. Salah satu project takut gagal gue adalah di kantor ini. Itu project dance. Sebenarnya gue takut gagal. Oh yang kemarin bagus loh. Iya. Kalau kalian tahu, cek. Itu salah satu project membanggakan gue karena gue di situ involved dari pra production jatuhnya. Bahkan gue berdua sama teman gue yang create. Kalau pra kan setelah. Hah? Pre. Oh sama aja ya? Sama aja. Sama aja. Cuma beda bahasa Inggris doang. Iya, satu bahasa Inggris. yang bahasa Inggris yang mana? Yang pre atau pra? Pre-production. Oh, gue Inggris banget guys. Oke, terus next. Dia dari praproduksi sampai ke pasca produksi. Benar. Itu gue terlibat dari awal kan. Iya. Dan itu gue tektokannya cuma sama 2 orang gitu ya. Bukan 2 orang termasuk gue, sorry. Oh, oke. Gue cuma berdua doang. Sama videographer lu ya. Tapi gue bisa bikin sesuatu yang kayak gitu. Gue happy banget sih itu. Pasti sih. Itu challenge banget kan. Iya. Bahkan jatuhnya kayak head gue ngebebasin gue buat do whatever you want. Gitu. Iya. Tapi saat itu doang tuh. Iya itu doang. Gue pengennya padahal seterusnya. Tapi jujur itu sebuah gebrakan sih. Waktu ada project itu, gue tuh juga merasa bahwa oke, kita starting something new, something big gitu kan. Sesuatu yang lebih serius gitu. Yang hasilnya harusnya bisa lebih kita banggain. Ternyata tidak bertahan lama guys. Mungkin kita bangga. Tapi ternyata secara performance-nya tidak sebagus itu. Iya, cuman mungkin gak cocok sama perusahaan. Benar. Gitu. Cara kita mengkomunikasinya nggak cocok sama visi misinya perusahaan. Iya itu kayak ya cocok sama, atau mungkin
bisa jadi cocok sama perusahaan tapi nggak ada feedback lebih gitu. Ya. Banyak faktornya yang kita nggak tahu karena kita cuma di bidang produksi kan. Sedangkan planning semua setelah itu kan sebenarnya bukan kita kan yang memantau. Kita cuma mendapatkan hasil akhirnya aja. Oh ternyata nggak works kayak gitu. Ya udah gitu. Iya, jadi kalau dibilang takut gagal ya takut, cuman berhasil. Ya kita butuh challenge itu gitu. Yeah. Bahkan ya gue juga butuh challenge itu buat gue pengen tahu gue bisa nggak ngedirect orang gitu. Iya. Gue nangkepnya sih berarti ketika lu udah pour out, lu udah serius satu project, gue yakin hasilnya juga nggak akan mengkhianati proses kan. Gila, itu prosesnya panjang banget sih. Iya, itu prosesnya lumayan panjang sampai 2-3 minggu mungkin deh. Iya, enggak lah, masa 2-3 minggu? Iya 2-3 minggu lah. Oh, gue nggak inget ya karena gue nggak bikin videonya kan. Terus kerennya tuh bahkan dari pagi tuh udah nggak enak. Karena waktu kita datang orangnya nggak ada, peralatannya masih belum keluar kayak gitu kan. Dan setelahnya pun masih ada evaluasi yang masih perlu kita banyak perbaikin kan. So far kita tetap bisa kan? Gitu. Bisa. Melewati masalah tersebut. Benar. Gitu. Dan hasilnya pun memuaskan sih buat kita ya, at least. Iya, buat kita at least memuaskan. Ya, itu salah satu project yang bagus sih. Jadi ya tema kita kan capek nggak sih? Berarti gue bisa bilang meskipun lu capek tapi lu seneng karena apa yang lu kerjain lu suka. Iya, ya itu tadi ya. As long as itu sesuai sama idealisme gue sebagai mahasiswa lulusan broadcast gitu ya, dan butuh explore secara teknikal di broadcast, pasti gue akan suka sih. Bener sih. Tapi lo tau nggak, gue sebelum jadi fotografer sekarang, gue berada di bidang purchasing tuh 3 tahun, which is gue nggak punya background purchasing. Bargaining itu gue nggak ngerti, gue nggak tahu negosiasi. Gue anaknya introvert banget. Gue tuh kayak kalau ke pasar guys, orangnya bilang, oh ini pepaya harga berapa? 50.000. Gue yain. Karena gue tahu itu mahal, tapi gue terlalu nggak enak untuk nolak, untuk ngebatalin pembelian gue. Ya udah akhirnya gue, ya udahlah nggak apa-apa 50.000 gue beli aja kayak gitu. Padahal lu tahu pepaya 50.000 mahal banget kan. Iya. Gue tipe orang kayak gitu. Dan ketika di situ kan otomatis bukan sesuatu yang bukan gue banget, bukan sesuatu yang gue suka pasti gitu kan. Yang karena pada akhirnya gue juga memutuskan untuk resign dan cari pekerjaan lain. Menurut lo kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu yang dia tuh berada di sebuah bukan perusahaan bidang yang dia bukan bidangnya dia, bukan bidang yang dia suka. Menurut lo kalau misalnya dia mau keluar dan memulai sesuatu yang baru dari nol, kalau lu jadi dia, lu jalanin nggak? Kalau konteksnya gue nggak butuh duit. Nah itu susah. Kalau konteksnya gue lagi, ya udah gue, karena ketika lu itu kan kayak switching karir, ngomongin switching karir. Iya switching karir, bener. Bahasanya switching karir. Kalau lu ngomongin switching karir, berarti kan lu misalnya tadinya ketika di purchasing lu udah senior level lah gitu, atau manager gitu ya. Ketika lu mau switching karir ke sesuatu yang berbeda, lu kan mulai dari bawah tuh. Yang mana mungkin secara gaji akan jauh lebih rendah dibanding lu di purchasing tersebut kan. Bener. Ya selama lu gak butuh duit, lu cuma butuh ilmunya, gak jadi masalah. Sebenarnya ya ketika switching karir itu menurut gue selain ngomongin kesukaan lu yang memang di bidang lu, atau yang ngomongin duit sebenarnya. Bener sih, kan sebenarnya pada akhirnya ini ya, setiap orang butuh duit ya, kerja juga cari duit kan. Tapi gue baru keinget hari ini gue ngeliat satu post dari teman gue. Dia seorang financial advisor dan juga KOL manager. Shout out to Kalian Mangundap, ya kan? Dia tuh sempat baru ngepost tentang switching karir dan beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan. Sorry gue nggak hafal ya. Tapi kalau nggak salah soal dana cadangan, terus lu harus tahu goalsnya kemana dan lain-lain kayak gitu kan. Dan menurut gue relate sama yang lu omongin, memang switching karir nggak segampang itu. Masalahnya lu butuh duit apa enggak? Kalau lu butuh duit ya mungkin jangan ya. Iya. Tapi kalau gitu berarti orang-orang nggak bisa dong dapetin kerjaan yang dia mau, capek terus dong kalau gitu. Ya bisa, kan lu harus take risk aja menurut gua. Lu harus ambil resikonya. Resikonya adalah lu nggak dapet duit sebanyak yang lu punya sekarang. Iya, tapi lu bisa dapet sesuai sama apa yang lu mau, kerjaan sesuai sama apa yang lu mau, kan gitu kan. Dan jangka panjangnya harusnya lebih bisa berkembang juga. Iya, karena lu suka ya, ketika lu suka menurut gua lu bisa berkembang dari satu kesukaan lu gitu. Misalnya lu suka sama film doi, gitu. sama doi ya. Berkembang tuh. Iya, kalau
kalau konteksnya pacar gitu ya. Iya. Misalnya lu tadinya suka cuma karena Nggak nyambung bang kayaknya. enggak. Bisa. Suka karena matanya Dicongkel tuh. matanya berbinar gitu ya, matanya berbinar gitu. Iya. Nah lu sometimes ketika lu makin deket, oh ternyata Telinganya juga berbinar. Telinganya nyala tiba-tiba. Goblok kata neonnya. Lu setelah itu akan dapat kesenangan lain kan, misalnya oh ternyata bibirnya juga lucu ya, tipis gitu. Jangan fisik dah, jadi gak enak nih. Ngobrolnya lebih enak, ternyata ngobrolnya enak kayak gitu. Iya, misalnya tadinya ngobrolnya enak nih gitu. Nah, jadi ternyata jokesnya juga sama nih, jokesnya sama bapak misalnya gitu. Lagunya juga sama nih, kan jadi berkembang kan kesukaan lu kan. Benar. Oh kita sama nih ya sama menurut gua kayak pekerjaan. Kayak misalnya lu suka di dunia film gitu ya, lu mau kerja di dunia film, masuklah ke film lu set. Ketika lu masuk film, oh ternyata di dalam sini mau bang, jangan ketok bang, bunyi. Oh, sorry. Lebih sesuai sama yang ini gitu misalnya. Gue lebih sesuai ke sinematografi, berarti gue ke DOP gitu. Dari DOP, terus ketika lu udah jadi level DOP, oh lu jadi tahu lagi nih soal directing. Iya. Lu pindah lagi ke directing gitu kan. Jadi banyak kesukaan lu sebenarnya. Tapi menurut lu seberapa besar sih kemungkinan lah ya perusahaan lain tuh bisa nerima kita kalau kita switching karir? Sebetulnya kayak masih 50-50 sih. Karena lu pernah nyoba kan? Lu pernah nyoba switching karir kan? Iya, gue hampir. Udah ngelakuin tapi nggak berhasil. Nggak berhasil karena mungkin ya secara portfolio gue lebih banyak jadi ceritanya adalah gue selama ini bekerja selama kurang lebih 8 atau 10 tahun ini. Senior nih. Abang. Tapi gini-gitu aja ya. Enggak. Jangan gitu dong. Ini sedih kayaknya. Walaupun ya. Secara keuangan gitu-gitu aja. Secara ilmu jauh lebih berkembang. Pasti. Ya gue selama 8 sampai 10 tahun itu, terus gue ngerasa gue kayaknya udah stagnan nih di bidang ini gitu. Gue coba waktu itu gue mau switching karir ke digital marketing. Akhirnya gue kursus lah, bootcamp. BTW tuh jangan sebut merek lah ya, tapi biayanya lumayan gak sih? Lumayan cuman ya? Karena emang gue pengen belajar, gue belajar banget ya gitu. Asik. Mukanya sih gak ada belajarnya sih guys. Terus Karena gue kayaknya gue akan suka deh gitu. Terus ternyata pas gue coba bootcamp terus gue udah selesai dengan nilai bagus, nggak sampai situ ternyata nyarinya susah. Karena orang lihat juga background gue broadcasting. Iya, udah lama sebagai video editor secara pengalaman. Jadi orang akan lebih menarik dibanding pengalaman gue yang baru bootcamp. Iya, benar sih. Sebagai digital marketing. Bootcampnya berapa lama tuh? 6 bulan? 3 bulan? 3 bulan. 3 hari? 3 bulan. 3 hari ngapain nih? Terus pesantren kilat. Bootcamp itu bootcamp. Emang ada guys? Pesantren kita ada? Ada pesantren kilat. Oh serius? Iya serius. Tapi tiap bulan puasa biasanya gitu ada pesantren kilat. Anjir, kayak jadi cuma sehari 2 hari gitu. Ngapain? Ya ngapain nih belajar agama lah. Enggak, maksud gue adalah emang paham sehari belajar agama yang pasti banyak dong yang dipelajarin, tapi kayak paham. Ya udahlah, gue gak ngerti juga muslim. Ya maksudnya pesantren kilat tuh at least lu tahu dasarnya gitu. Iya. Gitu. Gue tuh sebenarnya sempat kepikiran juga mau switching karir karena gue pikir sempat kepikiran juga mau pindah agama. Enggak, mohon maaf. Puji Tuhan saya masih setia gitu kan. Jangan terusin nih bahaya. Oke. Ya, gue mau switching karir. Tapi karena gue merasa sebagai fotografer tuh asik, bener. Tapi ini karena skill gue ya, bukan karena apapun, karena skill gue merasa untuk bersaingnya tuh berat. Karena gue nggak se-artsy itu, gue merasa ya. Atau mungkin kesempatan belajarnya belum ada juga, gue nggak ngerti. Tapi gue merasa sekarang skill gue belum segede itu untuk di umur gue sekarang bersaing dengan orang-orang yang Gen-Z yang pasti lebih kreatif dong. Lebih ya kan? Inilah Pinterest-able. Ya kayak gitulah. Dia ngefotonya lebih sosmed lah ya, ini lebih bagus lah dengan kebutuhan market sekarang kayak gitu kan. Dan sejauh pengetahuan gue, fotografer tuh di umur 35 plus atau 40 plus tuh udah kayak gak selaku yang dulu, ya gak sih? Siapa videografer yang sampai sekarang beda sama sinematografi beda ya? Tapi siapa sih videografer yang... Videografer atau fotografer nih? Lu barusan ngomong videografer. Karena lu videografer kan? Berarti lu lebih ngerti videografer kan? Videografer yang umur 40 plus masih selaku dulu ada gak?
nggak ada kan pasti. Udah kayak regenerasi. Tapi kalau foto ada. Siapa? Darwis Triadi. Baik teman-teman, ya Darwis Triadi masih laku banget, keren banget. Guru dia guru. Di Indonesia dia sebagai orang yang legend lah kalau gue bilang. Iya kan, legend di fotografi tuh dia. Benar, ya oke. Anomali berarti. Masih street fotografi lagi ya. Iya duh, bener. Keren gak? Gue gak follow, mohon maaf jadi gue gak follow. Parah banget. Loh, bukan. Itu harus lu jadiin sebagai panutan, itu legend lu. Benar. Cuman kayak gue kejauhan deh ke dia, jadi mending gak usah daripada gue minder ya. Lu lebih kalo mendekati orang yang tahu gue abis nih kan. Enggak, lu lebih mendekati ini aja. Mungkin selera lu lebih Dulu kan mendekati gue wedding. ke anak muda gitu ya. Dulu kan gue wedding, sedangkan dia nggak foto wedding kan. Setahu gue ya, kalau salah mohon maaf. Setahu gue dia nggak foto wedding, jadi referensi gue bukan dia. Sekarang pun gue ngefoto lagi foto fashion kan. Dia yang gue follow ya fotografer fashion. Siapa referensi lu? Rian Tandia sih, gue suka banget sama Rian Tandia. Ya kan, cuman nggak applicable nih di kerjaan gue. terlalu ini ya. Terlalu editorial. Yang ini ya, yang banyak make up gitu-gitu ya. Ya, terus setnya bagus, lightingnya, mainnya gimana gitu kan. Balik lagi gue bukan orang yang jago banget, cuman dari sudut pandang gue kayak gitu, dan itu nggak applicable buat gue yang perlu hard selling. Nggak bisa dong, gitu kan. Nah, gue sempat berpikir mau switching karir, tapi setuju sama perkataan lu, karena kita udah sekian lama di bidang yang lain, akan susah nggak sih untuk akhirnya penerima kerja ini mempertimbangkan kita, apalagi udah tua. Iya nggak tua banget, cuman kayak umurnya kan udah lumayan kan. Iya, karena yang dicari sekarang kan fresh graduate sampai umur 28. Udah lewat. Kita udah 28. Iya gue udah 28. Ya kalau gue apply sekarang masih masuk sih, cuman kemungkinan masuknya susah juga. Iya, Karena entah lu harus jago banget. dan mohon maaf ya, misalnya gaji gue pasti lebih tinggi daripada anak fresh graduate dong harusnya ya. Gue gak tahu anak fresh graduate gaji berapa, tapi lebih tinggi daripada UMR lah pasti, karena gue udah lama gitu kan. Nah ketika gue masuk lagi sebagai nol ya kan gaji gue pasti UMR lebih dikit, itu jadi sebuah pertimbangan lagi. Balik lagi kalau lu bilang butuh duit nggak kayak gitu kan. Sebenarnya lu tuh udah switching karir kan? Udah sekali. Nah itu pun berhasil karena orang dalam guys. Enggak, maksudnya karena ya memang orang dalam. Maksudnya kan orang dalam ini bukan makanya lu berterima kasih banget ya sampai hari ini. Gue berterima kasih sama semua orang. Enggak, ya pasti lah. Gue harus tahu balas budi kan. Maksudnya dia pun mengerti kinerja gue dan gue nggak mengecewakan. Menurut gue ya, kalau kata dia sih juga nggak mengecewakan. Maksudnya meskipun skill gue nggak sejago fotografer lain, jangan dibuka bang. Aurat. Gue baru sadar. Astagfirullah. Skill gue juga nggak yang sejago itu, tapi sesuai kebutuhan perusahaan masih mencukupi. Dan etiket kerja gue, etos kerja gue masih bagus, bukan masih bagus, memang bagus. Gue tuh orang yang rajin bertanggung jawab guys. Cuman ditunda-tunda aja kerja. Loh, tapi itu kan pada akhirnya yang jelas apa? Deadline kan. Iya, Deadline-nya terpenuhi ya udah gitu. Betul. Jadi gimana? Ya bener kata temen lu tadi ya, lu harus ketika lu switching karir, lu udah harus tahu goals lu apa. Ketika lu switching karir jadi hal tersebut, karena lu jatuhnya dimulai dari nol lagi kan. Kayak Pertamina. Betul. Dari nol ya Pak? Iya. Ya lu ketika lu dari nol lagi, ya lu harus menentukan goal lu. Dan lu harus beneran jadi set aja sih. Lu set misalnya gue 1 tahun di sini gue harus ke level ini. 2 tahun setelahnya gue harus level ini. Lu lebih punya goals, lebih terencana lah. Karena kan kalau misalnya lu bandingin yang dari nol sama yang lu punya saat ini, pasti secara gaji jauh. Mungkin misalnya lu dari nol berarti taruhlah hitungannya UMR gitu ya. Mungkin gak terlalu jauh, cuman kan signifikan tuh. Kayak per bulanannya pasti beda tuh. Karena gue harus ngekos, makan. Dan bahkan kalau dihitung per tahun jadinya jauh kan. Lumayan tuh. Jadi lu harus mikirin itu. Misalnya atau lu udah punya bekal lah gitu ketika lu mau switching karir. Salah satu waktu itu bekal gue yang gue lakuin ya bootcamp itu tadi. Gue merasa ya gue harus punya bekal dulu nih ketika gue mau masuk job desk lain gitu, yaitu sebagai digital marketing. Ya udah gue coba bootcamp, ternyata ya itu tadi. Terus kedua adalah kayaknya emang gue tuh lebih ke ke bagian seni lah jatuhnya, air seni gitu misalnya. Benar, lu sering kencing kan? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Iya bagus. Karena gue pelajarin juga kan kayak kemarin teman kita juga sempat mention tuh soal cost per klik ya. Lu gak ngerti kan? Klik per cost gitu. Cost per klik. Iya, cost per klik gitu-gitu kayak
CTR Crash Ini Bandicoot ya. click to action gitu-gitunya ada ada CTA gitu-gitu terus lu Cukup tahu aja. Emang akhirnya itu yang data banget yang hitung-hitungan banget karena ada hitung-hitungannya lagi misalnya dibagi berapa jadi berapa apakah itu udah bagus gitu-gitulah panjang deh tuh. Ya bener sih. Nah gue merasa juga akhirnya at least gue udah tahu nih. Terus gue udah tahu kayaknya gue juga nggak akan ke situ juga deh kayak. Mungkin gue akan belajar digital marketing. Gue cuma akan mempelajari Basicnya meta aja ads kayak gitu. Nah karena gue ngerasa gue butuh tuh meta ads itu. Ya salah satunya buat ngebus ini gitu misalnya. Kita butuh meta ads ya udah gitu. Nah gue mau belajar itu sih paling. Tapi bukan buat jadi sebuah pekerjaan. Untuk sebagai penunjang. Iya. Support aja, support. Support bagian dari ini gitu. Ya sih, gue mikir sempat kemarin tuh banyak banget bariernya ya karena mau switching karir karena umur, masalah gajinya juga, masalah pengetahuannya banyak sih. Jadi sebuah pertimbangan kalau mau switching karir. Tapi balik lagi gue sih encourage ya setiap orang yang mau switching karir atau melakukan apapun gebrakan di hidupnya. Karena gue merasa bahwa kalau lu nggak mulai sekarang, makin telat, makin kemungkinan lu berhasil kecil gitu. Ya walaupun bener, you can start again at 40, 45 atau kapanpun mungkin Colonel Sanders. Siapa yang punya KFC itu? Iya benar. Itulah. Sanders. Itu pun dia di umurnya udah tua gitu kan. Banyak lah contoh-contoh lain gitu kan yang sukses. Ya gua rasa mereka bisa kayak sekarang kayak itu pun bukan iseng-iseng ya. Memang mereka punya goals dan action plan yang jelas. Set target, set goals. Bener sih, bener. Dan itu contoh bahwa kalau lu serius di apa yang lu mau kerjain juga harusnya hasilnya tuh nggak akan mengkhianati proses gitu, walaupun nggak cepat ya, karena mie instan aja 3 menit, benar, lebih kali. Ya intinya ya konsisten. Ya konsistensi, bener. Tapi kalau gue boleh tahu nih, switching karir lu tuh emang mau kemana? Lu saat ini berarti lu ngomong saat ini kan? Iya. Detik ini. Kalau nanti besok berubah nggak tahu. Jadi gue tuh merasa di fotografi tuh ternyata kreativitas gue nggak gede itu gitu. Nggak searti itu lagi. Nggak seartsy itu kayaknya. Gue pengen bikin something tapi mungkin gue nggak punya what it takes to bikin itu gitu kan. Gue nggak ngerti apa karena gue minder aja atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman itu yang gue pikirin sehingga gue mau mencoba di purchasing. Gue itu menurut gue performance gue cukup bagus. Walaupun dan salah satu barrier gue waktu di purchasing itu adalah karena gue terlalu banyak menunda pekerjaan dan sekarang gue udah paham dan bisa memperbaiki itu gitu kan. Serius dulu tuh banyak banget purchase order gue yang lama gitu. Diomelin klien dong? Enggak, yang ngomelin internal karena purchase order itu tadi purchase request dari internal. Kalau dari klien tuh nggak ada lah, siapa yang berani ngomelin gue bayar dia. Kayak gitu. Nah, terus gue merasa bahwa di kerjaan gue purchasing tuh gue cukup performance gue cukup bagus. Jadi gue merasa bahwa mungkin apa gue coba lagi aja ya di bidang itu karena ternyata performance gue lebih bagus di situ daripada di sini gitu. Walaupun gue bisa bilang gue lebih bahagia di sini. Bahagianya kenapa ya? Karena gue ngelakuin apa yang gue suka gitu kan, sehingga kerjaannya itu seperti seperti kerja sambil bermain gitu ya. Seperti mati lampu. Ya sayang gitu ya. Ya sayang gak sih? Iya benar. Gitu kan. Ya kayak gitu sih. Jadi kemana gua mau pergi sebenarnya nggak ke purchasing lagi. Kemana langkahmu pergi? Gua lupa lirik lagunya apa. Selalu ada bayangmu. Gua nggak mau jadi purchasing lagi karena tetap jadi purchasing tuh ladang basah dan penguji iman. Banyak lah, iya. Penguji iman bro, sumpah penguji iman. Gue tuh berkali-kali tawarin tawarin korup. Iya benar, ya sesuatu yang berhubungan dengan korupsi gitu. Dan itu nilainya menggiurkan banget. Gue kalau mikir sekarang kayak anjir gue bisa kaya. Bukan bisa kaya, gue udah kaya kalau gue mau ambil. Iya kalau kaya tapi lu ujungnya ditangkap polisi. Kalau gue 270 triliun tapi gue 6 tahun penjara mah gas. Gue juga sih. Gue juga. Gak usah 270, 1 triliun aja gue gas sih kayaknya. Lu bayangin bro 1 triliun lu bisa ngapain bro? Iya benar-benar. Bahkan maksudnya di penjara juga bisa
Bisa bebas. Bisa holiday gitu. Bisa. Ada weekend nih. Iya bener kan. Ya gue gak ngerti sih di penjara. Ya gue juga gak mau sebenarnya di penjara. Cuman kalau 1 triliun mah ya gue gak berpikir 2 kali sih. Ya Gayus Tambunan. Iya Gayus Tambunan aja dulu kan. Bisa jalan-jalan bang. Iya bisa ke Bali nonton tenis. Bener. Gue yang gak di penjara aja ke Bali susah. Iya kan. Ke Bali susah. Apalagi di penjara bisa ke Bali sama gas gitu. Ya itu sih gue pikirin, purchasing bukan tempat gue karena terlalu banyak ini. Nah terus lu mau kemana nih? Lu switching karir, lu ngomongin switching karir mau kemana? Gue mau, gue pernah konsultasi ya, bukan konsultasi, tanya sama teman gue. Disaranin cari yang skill setnya mirip-mirip sama yang gue punya. Jadi kalau suatu bidang yang butuh kreatif, tapi bisa pakai bargaining skill gue dari purchasing juga. Nah itu seperti kalau gue nggak salah ya guys ya, gue balik lagi nggak pinter-pinter banget. Gue mau ke yang harusnya masih mirip-mirip ya, ke business development, terus kemudian PR, public relation, marketing communication, itu masih nyambung. Gue pengen sempat mau ke digital marketing, tapi di digital marketing terlalu banyak teknisnya. Gue belajarnya juga lama lagi tuh. Panjang. Soal ads, soal apa itu, wah sulit. Sama gue belajar Adobe Photoshop aja lama gitu kan. Sampai sekarang gue juga nggak jago-jago banget. Apalagi harus belajar lagi soal meta ads yang tadi dia bilang, apa Facebook ads mungkin, atau meta ads Facebook ads sama ya, atau SEO, SEM, gue nggak paham sih. Ya jadi gue merasa kalau di bidang-bidang itu gue masih skill set masih mirip-mirip lah ya gitu. Cuman yang gue takutin cuman satu gaji ya masih karena gue butuh duit. Yang kedua adalah mau nggak nih perusahaan. Yang kedua gaji, ketiga gaji, keempat gaji guys. Pada akhirnya semua gaji guys. Gitu. Kedua adalah perusahaannya mau nggak terima gue gitu. Gue tahu sih gue pinter, gue tahu sih gue tuh orangnya keren hebat gitu kan. Tapi self proclaim jatuhnya. Lah kan itu namanya self love. Itu self proclaim berlebihan. Berlebihan. Yaudah, gue punya kemampuan gitu kan. Tapi gue nggak tahu apakah kemampuan itu bisa dilihat atau perusahaan mau kasih chance gue nih yang zero experience di bidang itu gitu. Sementara anak-anak fresh graduate kan udah kelihatan lah ya. Iya, apalagi orang-orang yang emang belajar di bidang itu, yang kuliah di bidang itu kan. Iya, pasti mereka lebih pintar daripada gue, at least secara teori. Kalau pengalaman, kecuali menurut gue. Kecuali apa? Gaji lu setengah UMR, nah baru perusahaan mau. Iya, mohon maaf nih, setengah UMR buat ngekos di Jakarta aja habis bang. Ya gak apa gue setengah UMR 3 bulan, habis itu gaji gue 50 juta gitu, gas lah gue, gas. Kayaknya kalau dari setengah UMR ke 50 juta. Jadi UMR. Itu berlebihan banget. Ya gak apa, dilebihin aja. 2 juta ke 50 juta jauh. Yaudah kalau gitu gue minta 20 juta deh, cuma nambahin 0. Iya boleh 20 juta. Saya terima. Siapa lu? Saya pemimpin perusahaan ini kebetulan. Ya itu sih. Jadi kalau menurut lu kalau orang mau switching karir lu encourage mereka nggak? Maksudnya lu bukan support, lu saranin nggak? Ya lu lakuin aja yang menurut lu bahagia. Kalau misalnya bahagia lu bukan soal pekerjaan tapi bahagia lu soal duit gitu ya. Lu juga pasti kan merasa di jadi bizdev, jadi yang lu omongin tadi, duitnya pasti lebih besar kan. Kalau masuk pertama kali gue switching karir dan terima, gue yakin lebih kecil. Iya. Tapi jangka panjangnya lebih bagus. Iya kan? Iya. Itu tadi gue ngomong apa ya? Do what you love. Ya iya. Jadi kalau misalnya lu suka karena ini adalah bagian dari hobi ya nggak apa-apa. Terus tapi lu kesukaan lu beralih nih. Yeah. Jadi soal uang gitu. Iya. Nggak apa-apa. Ya duit gitu. Ya. Karena hidup juga punya fasenya kan. Tapi ya balik lagi, ya lu mesti punya backup punya pedomannya dulu lah, at least gitu. Lu mau jadi bizdev gitu, ya at least lu pernah belajar soal bizdev gitu. Minimal lu ya tadi ya kursus. Apapun itulah skill setnya kita juga nggak paham ya. Karena kan pasti kan ada bahasa teknikal yang kita nggak ngerti kan. Pasti banget. Dan ketika lu interview tanyain lu nggak ngerti, goblok banget sih. Maksudnya lu udah pasti nggak diterima. Iya. Apalagi kalau misalnya lu tiba-tiba ditanyain Python. Ular sanca kan. Oh ya, ular sanca. Gue paham ular sanca. Ya ada yang albino kan. Ya ada yang albino kan Pak. Ya siap Pak. Tiba-tiba kamu harus mempelajari ular tersebut gitu. Kan lu gimana cara menjual ular tersebut? Karena kan bisnis plan kan. Gue udah yakin siapa orang yang ketawa dengerin ini. Iya kan? Iya siap. Siap Python. Iya maksud gue ya lu at least lu punya pedoman tersebut, lu punya
punya pegangannya lah, iya, basic iya. pun gak apa-apa, as long as lu mau belajar everyday gitu, ya gak menjadi masalah. Benar. Jadi Dan lu menerima dengan gaji yang kecil itu. ya, gua simpulin sih lebih ke pastikan kalau lu mau switching karir, lu punya basicnya dulu. Lu mau switching karir kemana ya basicnya karir itu. Terus kemudian lu aware kalau bakal banyak perubahan atau mungkin di bawah standar lu sekarang. Tapi kalau lu punya goals yang benar, lu udah set goals yang tepat, ya jalannya pun akan lebih mudah daripada lu ya nekat Daripada lu ngawang gitu. Ya benar sih. Ketika lu gak punya goals apapun ya, jadinya ya nantinya adalah ketika lu switching karir, Nganggur. udah nyampe karir itu, akhirnya karena lu ngawang, lu nggak punya goals, nggak punya setup plan gitu, ya akhirnya lu di situ juga ngawang lagi, padahal lu pindah biar nggak ngawang kan, biar terbang lu. terus lu pindah ke situ ya abu-abu lagi sih, bener sama sih. aja. Bener, itu sih jadi pentingnya punya tujuan ya, punya goals yang benar ya. Oke. Yaudah kalau gitu kita berapa aja? Ini udah panjang banget nih. Udah panjang, lebih daripada kita bisanya ya. Kalau gitu thank you teman-teman udah dengerin podcast kita. See you di next podcast ya. Bye, thank you.